Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada hari ini saya mau share salah satu contoh laporan kasus keperawatan komunitas yang bisa kita jadikan karya ilmiah akhir profesi nurse. Nah, tindakan intervensi keperawatan mandirinya berupa guided imagery atau imajinasi terbimbing, khususnya pada pasien dengan osteoartritis. Intervensi ini bersifat pelengkap ya atau komplementer, bukan pengganti pengobatan utama yang direkomendasikan dokter. Dan tentu saja perlu berbasis bukti ilmiah serta dapat diukur hasilnya dengan alat ukur yang sahih atau valid. Osteoartritis atau OA adalah salah satu masalah muskuloskeletal kronik yang paling banyak dijumpai terutama di agregat lansia di masyarakat. Keluhan utama yang biasanya muncul pada lansia adalah nyeri persendian dan juga masalah tidur. Dalam praktik keperawatan komunitas, kita mengikuti regimen terapi medis yang sudah ditetapkan oleh dokter. Namun, sebenarnya sebagai perawat, kita sendiri memiliki ruang untuk bisa memberikan intervensi keperawatan mandiri. Misalnya adalah terapi komplementer sebagai pelengkap yang aman, sederhana, dan bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Salah satunya imajinasi terbimbing atau guided imagery. Metode ini bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri klien dan membantu klien untuk mencapai tidur yang lebih berkualitas. Untuk menyusun laporan kasus keperawatan seperti ini, mahasiswa nurse dapat mengikuti alur standar dari asuhan keperawatan seperti berikut. Biasanya komponennya adalah pendahuluan berisi uraian dari data epidemiologi, misalnya prevalensi ataupun morbiditas, bahkan mortalitas kasus OA di komunitas, serta tantangan dalam pengelolaan nyeri jangka panjang. Yang kedua adalah tinjauan teori dan evidence-based nursing atau EBN serta referensi dari artikel penelitian keperawatan yang relevan. Misalnya beberapa hasil penelitian berikut yang menunjukkan bahwa guided imagery significantly reduce pain intensity and improve sleep in older adults with osteoarthritis. Jadi cari yang relevan dengan topik yang sama. Kemudian deskripsikan kasus, misalnya Ibu L usia 67 tahun tinggal di komunitas dengan diagnosis OA 6 bulan terakhir, mengeluhkan nyeri kronik dan juga tidurnya terganggu. Pengobatan medisnya masih dijalankan, tetapi perawat ingin melakukan intervensi keperawatan mandiri terutama yang berfokus pada guided imagery. Kemudian cantumkan diagnosa keperawatan yang ditegakkan, misalnya nyeri kronik dan gangguan pola tidur. Ini perlu mengacu SDKI ya. Kemudian cantumkan intervensi keperawatan mandiri. Tentu saja imajinasi terbimbing atau guided imagery berdasarkan hasil EBN, yaitu misalnya dilakukan selama durasi 15 menit secara 7 hari berturut-turut. Kemudian dilakukan dengan audio rekaman di mana perawat membimbing dengan suasana yang tenang dan nyaman guided imagery-nya. Nah, kenapa? Karena teknik ini aman, murah, dan bisa secara langsung didampingi oleh perawat komunitas. Yang keenam, cantumkan dan jelaskan hasil evaluasi intervensi, yaitu dengan menggunakan alat ukur yang objektif, misalnya numerical rating scale atau NRS untuk mengukur penurunan nyerinya, dan juga PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index, misalnya untuk untuk mengecek penurunan kualitas nyeri. Nah, setelah 1 minggu dilakukan intervensi oleh mahasiswa, kemudian menunjukkan hasil penurunan skala nyeri. Misalnya NRS-nya tadinya skornya 7, turun menjadi skor 4. PSQI-nya tadinya 11 menjadi skor 6. Maka ini menunjukkan nyeri menurun dan kualitas tidur membaik. Temuan ini perlu dibahas dengan membandingkan hasil praktik mahasiswa dengan teori dan artikel penelitian yang relevan dalam tinjauan pustaka yang sudah dituliskan tadi. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa intervensi ini tidak menggantikan pengobatan yang sudah direkomendasikan dokter, melainkan merupakan bagian dari pendekatan holistik yang dilakukan oleh perawat dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup klien di komunitas. Bagi mahasiswa yang sedang menyusun karya ilmiah akhir berbasis kasus praktik,
Berikut beberapa hal yang penting untuk diingat. Yang pertama, pastikan bahwa klien Anda telah mendapatkan diagnosis medis dan menjalani terapi dokter. Yang kedua, intervensi keperawatan harus relevan, aman, dan dapat diukur secara valid, terstandar gitu ya. Kemudian yang ketiga, alat ukurnya objektif baik pada saat pre-intervensi dan post-intervensi. Kemudian gunakan referensi ilmiah terkini, misalnya artikel penelitian 5 tahun terakhir. Kemudian tuliskan laporan secara sistematis dengan menggunakan SDKI, SIKI, dan SKLKI sebagai acuan standar nasional. Laporan kasus seperti ini bukan hanya mencerminkan kemampuan klinis mahasiswa, tetapi juga menunjukkan bahwa perawat memiliki peran yang penting di dalam komunitas untuk menghadirkan intervensi keperawatan yang berbasis bukti, holistik, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.